Cek cek. Oke. Halo wahai para solo karir, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya ingin membuat alur cerita film yang berjudul The Bullet Vanishes 2012. Nah, di film kali ini mengisahkan tentang seorang perwira polisi yang dipindah tugaskan ke sebuah tempat. Di tempat barunya tersebut ternyata ada sebuah kutukan atau misteri mengenai sebuah pabrik gudang peluru. Bagaimanakah kisahnya? Sebelum teman-teman menonton lebih dalam, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel saya dengan cara Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita simak full videonya. Film diawali di sebuah pabrik pembuatan peluru. Nah, terlihat seorang gadis yang sedang dikelilingi sambil berteriak, "Aku tidak melakukannya," sambil memegang pistol yang diarahkan ke kepala. Nah, tiba-tiba dan film The Bullet Vanishes pun dimulai. Di adegan awal, nampak seorang pria yang sedang mencoba untuk menggantung dirinya sendiri. Nah, seorang petugas yang di luar panik saat melihat jam pasir dan masuk untuk mencari pria tersebut. Nah, pria ini bernama Dong Lu. Dong Lu adalah seorang kepala penjara. Namun, Dong Lu ini punya kebiasaan yang sedikit aneh dalam menangani sebuah kasus, di mana ia mau langsung praktek secara langsung kasus tersebut. Scene berpindah di kantor Dong Lu. Ia ditemui oleh seorang polisi juga. Polisi itu memberitahu Dong Lu kalau ada seorang polisi yang berpangkat konkueror akan menemuinya. Singkat cerita, Dong Lu pun bertemu dengan polisi tersebut. Ternyata Dong Lu dipindah tugas di daerah Tianjin. Scene berpindah pada segerombolan aki-aki yang sedang berburu. Nah, kita dapat melihat di sana ada pria yang di awal film tadi. Pria ini bernama Ding. Ding ini adalah bos di pabrik peluru tadi dan pria ini adalah kepala polisi. Nah, ternyata mereka sedang melakukan suatu negosiasi. Berpindah pada seorang pria yang sedang duduk. Ia seperti sedang mengawasi sesuatu. Nah, pria ini bernama Gozi. Ternyata Gozi ini juga adalah seorang polisi. Melihat ada sesuatu yang aneh, Gozi langsung berlari dan masuk ke sebuah kamar dan mendapati seseorang wanita sudah tergantung. Gozi pun melihat keluar jendela dan langsung melompat untuk mengejar seseorang yang dia cari. Ia berhenti dan kembali menganalisa jejak kaki yang ditinggalkan oleh pelaku tadi. Nah, Gozi pun akhirnya berhasil menemukan pria yang ia cari dan ternyata Gozi ini adalah penembak tercepat yang ada di Tianjin. Nah, berpindah pada Dong Lu yang sedang dalam perjalanan, ia sedikit menceritakan tentang suatu kejahatan sempurna. Di penjara sendiri, ia nampak dekat dengan seorang wanita yang membunuh suaminya sendiri karena alasan tertentu. Tiba di kantor polisi Tianjin, Dong Lu pun dipersilakan masuk untuk memasuki ruangannya. Berpindah pada para pekerja di pabrik peluru, nampak mereka sedang berbincang perihal peluru hantu yang akan membunuh semua orang. Terlihat juga seorang mandor, pria gendut yang marah-marah pada pekerja di sana. Mandor tersebut pun pergi, dan tiba-tiba terdengar suara tembakan yang membuat seisi pabrik kaget dan panik. Kembali ke kantor polisi, pria yang ditembak oleh Gozi nampak sudah bebas. Gozi pun kembali membekuk pria itu, namun dihentikan oleh kepala polisi. Kepala polisi beralasan pria itu tidak ditahan karena tidak ada bukti
bukti. Namun Gozi bilang ia dibebaskan karena dia adalah anak orang kaya. Tak lama Donglu pun datang dan memperkenalkan dirinya sebagai petugas baru di kantor itu. Mereka bertiga pun diminta untuk memeriksa pabrik peluru karena di sana sedang terjadi masalah. Oh iya, lupa. Nama pria yang satu ini adalah Xiao Wei. Setelah sampai pabrik, mereka mendapati pria gendut tadi sudah KO tepat di kepalanya. Setelah sedikit memeriksa tempat itu, mereka tak menemukan bekas peluru dimanapun. Tak lama, Ding datang bersama bawahannya. Nah, pria ini bernama Wang Hai. Mereka sedikit berbincang kalau itu bukan ulah peluru hantu, tapi pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang. Singkat cerita, mereka pergi ke tempat seorang peneliti cantik. Nah, wanita ini bersama Li Jia. Mereka memeriksa sehelai rambut yang ditemukan oleh Donglu di TKP. Setelah dibedakan dengan rambut milik Donglu, rambut yang ditemukan Donglu itu baru saja dipotong. Gozi mengatakan kalau itu rambut milik Ding. Namun Donglu juga bilang kalau Wang Hai baru mencukur rambutnya. Tiba-tiba Xiao Wei pun kembali dari hasil investigasinya tentang peluru hantu. Nah, namun orang pabrik tidak ada yang mau buka mulut sama sekali. Xiao Wei juga menemukan informasi kalau di sana ada beberapa peluru yang gagal. Nah, peluru yang gagal itu dikirimkan ke tempat Wang Hai. Tak butuh waktu lama, mereka pun akhirnya memeriksa kamar milik Wang Hai. Nah, singkat cerita, Gozi dan Donglu pun berjalan-jalan dan berhenti di tempat seorang peramal bernama Lark. Donglu menanyakan pada Lark apakah ia tahu mengenai peluru hantu. Lark pun menjawab peluru hantu tersebut berasal dari pabrik tersebut. Lark bercerita kalau 2 minggu yang lalu di pabrik tersebut sempat kehilangan beberapa peluru. Nah, Ding menuduh seorang gadis yang mencuri peluru tersebut. Nah, gadis ini adalah gadis di awal yang kita lihat tadi. Nah, Ding pun memainkan sebuah permainan yang biasanya disebut dengan kehendak langit. Ia mengeluarkan peluru dan hanya memasukkan satu ke dalam pistol. Jika ia salah menuduh, maka pistol itu akan membunuhnya. Namun, jika wanita tersebut memang mengambilnya, maka pistol tersebut akan membunuh wanita itu. Nah, terlihat ada 2 orang yang melihat keanehan pada Ding yang memasukkan peluru ke dalam pistolnya. Mandor gendut yang mati tadi nampak mengetahui sesuatu dan adegan pun sama seperti di awal film tadi. Keesokan harinya, mereka bertiga mencari tahu tentang peluru hantu dengan datang ke pabrik tersebut. Mereka melakukan reka ulang kejadian hari itu. Tak lama, Ding datang dan ia sedikit kesal dengan mereka bertiga. Donglu mengatakan ada kejanggalan pada kejadian itu. Ding yang mendengar itu tak terima karena merasa bahwa ia dituduh. Ding pun lalu menantang Donglu untuk memainkan permainan kehendak langit. Namun, Ding meminta seminggu lagi untuk diadakannya permainan tersebut. Singkat cerita, mereka bertiga kembali berjalan di sebuah gedung. Tiba-tiba terdengar suara tembakan. Mereka pun berlari dan kembali. Mereka menemukan seonggok mayat. Mereka pun kembali membawa mayat itu untuk diperiksa oleh Li Jia. Namun lagi-lagi mereka tak menemukan peluru sama sekali di tubuh mayat itu. Donglu dan Gozi kembali ke tempat gudang peluru tersebut. Nah, di sana ternyata kepala polisi datang untuk menemui Ding.
Ketika mereka sedang berbincang, Donglu mengikuti mereka untuk menguping percakapan mereka. Ternyata terungkap Pak Kepala Polisi melindungi Ding dari kejahatan yang ia buat karena Ding punya catatan korupsi kepala polisi tersebut. Donglu yang mendengar percakapan itu hampir saja terjatuh, namun ditolong oleh Gozi. Cerita malam pun tiba. Mereka bertiga yang berada di kantor didatangi oleh Lark dan bilang kalau ada pria yang datang menemuinya dan mengatakan kebenaran tentang kejadian kehendak dewa itu. Lama mereka mendapatkan kabar kalau ada sebuah kebakaran. Mereka bertiga pun langsung menyelidiki kebakaran itu, yang mana ternyata rumah yang terbakar adalah rumah pria yang menemui Lark dan mengatakan kebenaran tersebut. Dari penyelidikan, mereka menemukan kalau rumah itu sengaja dibakar agar pria tersebut bungkam. Di situ juga Gozi tak sengaja menemukan potongan cincin. Nah, dari sini kita sudah dapat melihat 3 kematian orang yang mengetahui tentang kejadian kehendak dewa tersebut. Singkat cerita, Donglu akhirnya berhasil memecahkan misteri kehendak langit. Ia menjelaskan saat Ding menembak pada dirinya sendiri, pistol tersebut diisi oleh peluru yang gagal, sedangkan yang ia berikan pada wanita itu telah diisi penuh dengan peluru. Tak lama mereka kembali ke pabrik itu dan menemukan seseorang kembali terbunuh. Sempat terjadi keributan antara Ding dan Gozi, namun dilerai oleh kepala polisi. Nah, Gozi pun nampak mengetahui sesuatu setelah ia ditunjuk oleh seseorang dari kepolisian. Di perjalanan pulang, mereka menangkap salah satu bawahan kepala polisi. Mereka pun memaksa pria itu untuk mengakui kalau ia yang telah membakar rumah pria yang melapor kepada kepala polisi. Karena didesak, pria tersebut akhirnya mengakui kalau itu semua atas perintah kepala polisi. Tiba-tiba beberapa orang bersenjata datang dan adegan baku tembak pun terjadi yang mengakibatkan Xiaowei mati. Tak lama, polisi tiba di tempat itu. Gozi sempat curiga melihat pakaian polisi itu dan tahu kalau yang tadi itu adalah perbuatannya. Setelah pemakaman Xiaowei, mereka kembali ke tempat Lijia untuk memeriksa jasad. Donglu akhirnya berhasil memecahkan misteri peluru hantu. Peluru hantu itu ternyata terbuat dari tulang, yang dimana tidak bisa diidentifikasi oleh Lijia. Nah, secara langsung Donglu mengetahui kalau pelakunya adalah Wang Hai. Mereka pun segera bergegas kembali ke pabrik. Di pabrik, Wang Hai kembali membunuh orang, namun yang ia bunuh kali ini adalah Ding. Mendengar suara tembakan, polisi yang berjaga di situ pun langsung bergerak masuk. Ketika hendak kabur, Wang Hai tak sengaja bertemu dengan Donglu dan Gozi. Nah, adegan kejar duduk pun tak terelakkan. Ketika sampai di gedung, Gozi dan Wang Hai pun head to head. Tiba-tiba Donglu muncul di tengah kedua orang tersebut. Dan tiba-tiba Wang Hai pun akhirnya mokat juga. Tak lama kepala polisi pun tiba di tempat itu dan langsung memuji Donglu dan Gozi atas hasil kerja kerasnya. Di sini Donglu membongkar semua kebusukan kepala polisi dengan memperlihatkan buku merah seperti milik Ding.
Kepala polisi itu pun hanya bisa terdiam dan berjalan keluar. Namun ternyata itu hanyalah buku biasa milik Donglu yang sudah diberi darah dari mayat Wang Hai. Ketika Gozi mengejar kepala polisi itu pun mengatakan akan pergi dari tempat itu dan memulainya dari awal lagi. Tak lama berselang, kepala polisi itu pun akhirnya pabrik tersebut akhirnya pun meledak. Namun, Donglu dan Gozi masih bisa selamat dari ledakan itu. Nah, singkat cerita, Gozi ditunjuk sebagai kepala polisi yang baru. Di sisi lain, Donglu kembali untuk memeriksa sesuatu. Nah, di situ ia menemukan sebuah kenyataan. Kembali pada Gozi, ia menerima sebuah pesan dari Donglu untuk menemuinya di pabrik. Setelah sampai di pabrik, akhirnya Donglu membeberkan ternyata dalang dibalik semua kejadian itu adalah Gozi. Gozi berkila kalau dia melakukan itu untuk menjatuhkan Ding dan membuat kekacauan yang ditimbulkan Ding mereda, walaupun banyak korban jiwa karenanya. Donglu yang tak menerima alasan itu tak membiarkan Gozi untuk pergi. Nah, ketika Gozi hendak pergi, tiba-tiba dan film The Bullet Vanishes pun berakhir. Nah, bagaimana teman-teman? Cukup menarik bukan filmnya? Oke, mungkin segitu saja alur cerita film yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Apabila teman-teman ingin merequest, silahkan tulis di kolom komentar. Baik teman-teman, kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya ya. See you next time. Bye-bye.